Pesugihan tuyul. Menyusui tuyul sampai meninggal. Di sebuah desa yang tersembunyi di balik rimbunnya hutan tropis, di mana kepercayaan pada kekuatan gaib dan makhluk halus masih sangat kental. Di sanalah tinggal Inem, seorang ibu muda yang dulu dikenal dengan wajah ceria dan hati yang penuh harapan. Namun hidup tidak selalu berjalan mulus baginya. Setelah kehilangan suami yang merupakan tulang punggung keluarganya dalam sebuah kecelakaan tragis, Inem harus bergelut dengan penderitaan ekonomi dan beban membesarkan anak-anaknya sendirian. Dalam setiap sudut desa, desas-desus mengenai kekayaan yang datang secara tiba-tiba beredar. Banyak orang yang pernah mendengar cerita tentang pesugihan, ritual gelap yang konon mampu mengubah nasib seseorang secara drastis. Keterpurukan dan keputusasaan membuat Inem semakin tergoda untuk mencari jalan keluar. Walaupun harus menapaki lorong gelap yang penuh bahaya, ia mulai mencari-cari informasi tentang ritual pesugihan dari berbagai sumber. Tak jarang, malam-malamnya ia terjaga, termenung di bawah cahaya lilin, membayangkan kehidupan yang jauh berbeda, rumah yang layak, makanan cukup bagi anak-anaknya, dan kebahagiaan yang kembali hadir. Suatu malam yang mencekam, ketika angin dingin menyapu pekarangan desa dan bulan purnama menyinari langit dengan cahayanya yang redup, Inem mendapat kabar tentang seorang dukun tua yang konon memiliki pengetahuan mendalam tentang dunia gaib. Dengan harapan tersisa, ia pun memberanikan diri untuk menemui pria itu di sebuah gubuk kecil di pinggir hutan. Dukun itu, dengan mata yang tajam dan suara yang serak, menceritakan sebuah rahasia yang mungkin bisa mengubah nasib Inem. "Nak, kau ingin kekayaan? Kau harus tahu, setiap kemuliaan pasti punya harganya," bisiknya pelan. Ia lalu memperkenalkan konsep pesugihan melalui perjanjian dengan makhluk halus. Di alam sana, ada entitas kecil bernama tuyul. Makhluk itu, jika kau beri yang mereka inginkan, akan memberimu rezeki yang tak terbayangkan. Lanjut sang dukun sambil menatap tajam ke dalam mata Inem. Dalam percakapan yang penuh bisikan dan rahasia, dukun itu menjelaskan bahwa ritual yang harus dijalani Inem adalah memberikan sesuatu yang sangat berharga baginya. Air susu, simbol kehidupan dan kasih sayang seorang ibu. Kau akan menyusui tuyul, nak. Setiap tetes yang kau berikan akan mengalirkan kekuatan yang mampu menarik kekayaan. Tapi ingat, setiap pemberian itu akan mengikis kekuatan hidupmu sedikit demi sedikit. Peringatannya dengan nada yang penuh misteri. Meski terombang-ambing antara harapan dan ketakutan, Inem yang lelah oleh penderitaan memilih untuk percaya. Ia pun berikrar dalam hati, "Untuk anak-anakku, aku akan lakukan apa saja." Begitulah titik awal perjalanan tragisnya. Pada malam yang dipenuhi kabut tebal, Inem mengikuti petunjuk dukun itu menuju sebuah tempat terpencil di hutan. Di sana, sang dukun telah menyiapkan segala sesuatunya, lingkaran yang dibuat dari kapur dan darah hewan, simbol-simbol yang membentuk mantra-mantra kuno, dan asap dupa yang mengepul menambah kesan mistis. Dengan tangan gemetar, Inem memasuki lingkaran itu. Di tengah-tengah, ia mendapati sebuah altar kecil dengan sebuah mangkuk berisi cairan hitam pekat. Dukun itu kemudian mulai membaca mantra dalam bahasa yang sulit dimengerti. Suaranya mengalun di antara desir angin dan jeritan hutan. Tiba-tiba, bayangan mulai bergeser di sekitar Inem. Dari kegelapan itu, muncullah sosok mungil yang tampak seperti seorang anak, namun dengan mata merah menyala dan aura yang aneh. Inilah tuyul yang telah dijanjikan sang dukun. Tanpa banyak bicara, sang dukun memerintahkan Inem, "Inem, kini tibalah saatnya kau berikan hidupmu. Berilah air susu yang kau miliki, dan biarkan kekayaan mengalir dalam hidupmu." Di tengah ketakutan dan keputusasaan, Inem merasa tak ada pilihan lain. Dengan penuh duka dan sekaligus harapan, ia mengangkat bayinya. Sesuatu yang dulu merupakan lambang kasih sayangnya, dan mulai menyusui tuyul tersebut. Setiap tetes susu yang mengalir dari payudaranya, disertai dengan bisikan mantra dan desahan angin, seolah-olah mengalirkan energi kehidupan yang berharga. Selama beberapa jam, ritual itu berlangsung dalam keheningan yang mencekam. Suara alam yang biasanya menenangkan kini berubah menjadi saksi bisu atas pengorbanan yang sedang terjadi. Dalam setiap detik, Inem merasakan seolah jiwanya tersedot perlahan. Namun pula ada secercah harapan bahwa semua penderitaan akan segera berakhir dengan datangnya kekayaan yang dijanjikan. Beberapa hari setelah ritual itu, keajaiban mulai tampak di kehidupan Inem. Tanahnya yang dulu tandus tiba-tiba menghasilkan panen yang melimpah. Uang dan harta benda mulai berdatangan, mengalir ke dalam rumahnya seolah-olah keajaiban sedang terjadi. Tetangga-tetangga pun terheran-heran melihat perubahan drastis itu. Siapa sangka, Inem yang dahulu hidup dalam kesederhanaan, kini mendadak menjadi kaya raya. Namun, di balik segala kemewahan yang tiba-tiba itu, muncul tanda-tanda yang mengkhawatirkan. Malam-malam di rumah Inem dipenuhi dengan suara-suara aneh, seperti bisikan anak kecil yang datang dari sudut-sudut gelap. Bayangan-bayangan kecil, mirip dengan sosok tuyul,
kerap muncul dan menghilang dengan cepat. Tubuh Inem sendiri mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan yang luar biasa. Wajahnya yang dulu cerah kini pucat, dan setiap kali ia menyusui, seakan ada cahaya yang redup di sekelilingnya. Rasa sakit dan kelelahan fisik perlahan menggantikan keceriaannya. Di balik kekayaan yang mulai menumpuk, Inem mulai merasakan sebuah kekosongan, sebuah pertanyaan yang terus mengusik. Apakah harga dari semua ini terlalu mahal? Di tengah malam-malam panjang yang sunyi, tangis pilu dan doa-doa lirih mengiringi setiap detiknya. Semakin hari, penderitaan Inem tidak hanya dirasakan oleh dirinya sendiri, melainkan juga oleh keluarganya. Anak-anak yang dulu selalu dipenuhi tawa kini mulai melihat ibunya dengan tatapan penuh kebingungan dan ketakutan. Keluarga dan tetangga pun mulai menggerutu, menyadari bahwa ada sesuatu yang tak beres dalam kehidupan Inem. Di malam-malam sepi, Inem seringkali termenung sendiri sambil menangis. Apa yang telah kulakukan demi kekayaan ini? Bisiknya pelan di balik desah napasnya. Keretakan dalam keluarganya mulai terasa. Suami yang telah tiada mungkin tak bisa lagi mendengar, namun bayangannya seolah hadir dalam setiap ingatan, mengingatkan Inem akan pilihan kelam yang telah ia buat. Hati nurani dan konflik batin mulai mengguncang jiwa Inem. Di satu sisi, ia merasa harus bertahan demi anak-anaknya, namun di sisi lain, setiap pemberian susu kepada tuyul semakin mengikis, sisa-sisa kehidupan yang tersisa di dalam dirinya. Kegelapan yang menyelimuti malam semakin mendekat, seakan ingin menelan seluruh jiwanya. Pada suatu malam yang kelam dan dipenuhi badai, kondisi Inem mencapai titik kritis. Di tengah angin yang menderu dan hujan yang tak henti-hentinya, tubuhnya yang lemah tak lagi mampu menahan beban ritual yang terus berlangsung. Di dalam mimpinya, ia selalu melihat sosok tuyul yang menatapnya dengan tatapan penuh tuntutan, seakan berkata, "Kamu sudah berhutang nyawa, Inem, dan waktumu sudah hampir habis." Dalam kondisi setengah sadar, Inem berusaha menghentikan ritual itu. Namun, setiap kali ia mencoba menarik diri, kekuatan gaib yang telah tersimpan dalam jalinan mantra mengikatnya semakin kuat. Rasa sakit yang membakar seolah menusuk seluruh tubuhnya. Dalam satu malam yang penuh derita, Inem mulai kehilangan kesadaran secara perlahan. Seolah-olah setiap tetes air susu yang ia berikan adalah pengambilan nyawanya sedikit demi sedikit. Di pagi buta, tetangga menemukan Inem terbaring lemah di dalam ruang ritual yang masih dipenuhi asap dupa dan sisa-sisa mantra yang tertulis di tanah. Wajahnya yang pucat, mata yang setengah terbuka, dan nafas yang tersengal-sengal menjadi bukti bahwa tubuhnya telah mencapai batas akhir. Keesokan harinya, berita duka pun menyebar dengan cepat. Ibu muda Inem, yang pernah menjadi simbol harapan di tengah kesulitan, kini telah pergi meninggalkan dunia ini. Pemakamannya dilaksanakan secara sederhana, namun bayang-bayang gelap seolah tak mau pergi dari pekarangan rumahnya. Tak lama setelah kepergiannya, keanehan mulai menghantui desa itu. Harta kekayaan yang diperoleh Inem secara tiba-tiba lenyap, seolah-olah keberuntungan yang pernah ia dapatkan hanyalah fata morgana. Beberapa orang mengaku pernah melihat sosok kecil dengan mata merah berkeliaran di malam hari, dan ada pula yang mengatakan mendengar tangisan pilu di sekitar makamnya. Konon, kutukan pesugihan yang pernah ditanamkan oleh ritual itu masih terus hidup, menjadi peringatan bagi siapapun yang berani menantang hukum alam. Di balik tragedi yang menimpa Inem, tersimpan pesan yang mendalam. Kisah ini mengajarkan bahwa tidak ada jalan pintas menuju keberkahan. Kekayaan yang diperoleh dengan mengorbankan jiwa dan kehidupan bukanlah anugerah, melainkan kutukan yang akan selalu membayangi. Keserakahan dan keputusasaan bisa membuat seseorang terjerumus dalam perbuatan yang tak termaafkan, dan akibatnya, harga yang harus dibayar jauh lebih mahal daripada yang dibayangkan. Setiap keputusan yang kita ambil memiliki konsekuensi. Dalam upaya mengejar mimpi dan kebahagiaan, kita harus selalu berhati-hati agar tidak mengabaikan nilai kehidupan dan keikhlasan. Cerita Inem adalah sebuah peringatan bahwa dalam hidup tidak ada yang seindah kemewahan yang didapat dengan cara instan. Begitulah Sobat Misteri, kisah nyata tentang ibu muda Inem yang rela menyusui tuyul demi kekayaan hingga akhirnya kehilangan nyawanya sendiri. Sebuah cerita yang menyimpan pelajaran berharga, bahwa jalan pintas menuju kekayaan seringkali membawa kita ke jurang kehancuran dan kutukan yang abadi. Semoga kisah ini menjadi renungan bagi kita semua untuk selalu berhati-hati dalam mengambil keputusan, terutama ketika godaan tampak menawarkan solusi instan atas kesulitan hidup. Jangan biarkan keputusasaan menuntun kita ke jalan gelap yang hanya menjanjikan kehancuran. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Jika kalian menyukai kisah-kisah misteri penuh pelajaran seperti ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Selamat malam dan tetap waspada.